bukan berjenis minuman saja, kemudian menjadi definisinya adalah narkotika, pil koplo, nyuntik, itu termasuk juga adalah khamr dari dalil ilat ini. Ayyuka bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Yang membuat apa itu tadi? Pikirannya permusuhan. Menjadikan permusuhan, menjadikan saling marah, menjadikan akalnya hilang. Kalau obat tidur itu gimana? Kan? Obat tidur itu bikin ngantuk. Kan akalnya hilang gitu. Ini itu kan walbal adawata, marah-marahan dan sebagainya, kemudian merusak diri. Obat tidur kalau kebanyakan juga mungkin mirip-mirip ini ya, apa ganja gitu. Efeknya gitu. Kalau itu hanya obat insya Allah. Paracetamol. Ini ya, ilat ya. Kemudian ada ulama mengatakan bahwa haramnya itu secara zatnya, makanya zatnya kemudian menjadi najis. Karena ada alkoholnya. Hadisnya adalah ma'aksaro kasuro apa namanya? Kasiruhu muskirun wa qaliluhu. Wa qaliluhu kasiruhu. Ada di hadis banyak. Ada dalam kan? Sedikitnya haram. Iya. Terjemahannya. Iya, terjemahnya gitu. Apa yang banyak? Ma'aksaro muskirun wa qaliluhu haram. Sesuatu yang dikitnya itu membuat yang banyaknya itu membuat mabuk, maka sedikit pun tidak boleh. Masalahnya adalah karena ulama berkata apa? Di situ ada zatnya. Banyaknya itu standarnya apa? Standarnya orang minum biasa, satu cangkir orang minum gitu, kemudian legender dia mabok gitu. Bukan masalah dia bukan nggak cukup, nggak apa namanya, memang makanan itu mabuk, memang bikin itunya memabukkan. Wah, makanya mencari secara zatnya dia menjadi najis. Alkoholnya menjadi najis karena ada zatnya itu. Ulama mengatakan ini ada dari pendapat zat. Ada yang mengatakan ilat dan zatnya kumpul menjadi satu. Ulama yang mengatakan secara ilat mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis. Yang menyebabkan najis adalah ketika diminum. Ketika untuk faktor yang lain tidak menjadi najis, misalkan parfum. Apalagi kemudian alkoholnya tuh, kalau parfum kan nguap. Tapi kan alkohol itu ada dua, apa namanya? Alkohol ada metanol, ada etanol. Kan gitu. Metanol itu yang berbahaya, yang etanol yang untuk biasa. Metanol ini yang kemudian membahayakan, ini yang kemudian dicampur di minum-minuman gitu. Dan itu memabukkan. Dan itu kemudian dicampurkan, maka menjadi haram. Makanya ulama mengatakan barang ini kalau dicampurkan ke suatu barang, maka dia menjadi najis. Misalkan minuman kasih sedikit alkohol, maka menjadi najis dan haram dimakan. Walaupun dia kemudian tidak, walaupun 1 liter gitu dimakan, jadi najis dia. Haram dimakan, gitu. Haram diminum. Nah ini secara ini gitu. Ada yang ilat dan zatnya ini. Nah gimana sekarang hukum alkoholnya itu sendiri? Ini ngerti ya? Jadi ilatnya, orang yang mengatakan secara ilat ini menjadikan zatnya itu tidak menjadi masalah. Yang secara zatnya, yang secara apa namanya komposisi ini menjadikan barangnya itu komposisinya menjadi haram. Al-illatu wa zatu itu kemudian ini juga menjadikan illat dan zatnya itu menjadi haram dan najis. Nah ini sekarang gini, alkohol yang muncul menjadikan masalah, kemudian menjadi masalah adalah yang ini kita sudah tidak menjadi masalah. Kalau misalkan mau pendapat ini, karena alkohol ketika diminum saja tidak boleh, dipergunakan boleh, ya gitu kan, dan tidak najis. Kecuali kalau dia dimasukkan dalam minuman dan sebagainya menjadi tidak boleh. Hanya
dalam pergaulan, kalau misalkan apa untuk pengobatan atau apa, termasuk diantaranya untuk membius orang yang mau dioperasi, itu tidak menjadi masalah. Ya, karena dia mengharamkannya hanya ketika diminum saja. Ada yang mengatakan bahwa secara zatnya. Nah, mencari secara zatnya, ulama kemudian tetap menjadikan ada dua, yaitu gimana? Satu, jika alkohol itu lahir dengan proses sendirinya, maka tidak menjadi haram. Tapi dibuat, tidak sengaja kita memasukkan alkohol ini, lahirlah kemudian proses itu, tapi ada alkoholnya, maka dimakan tidak menjadi masalah dan tidak menjadi najis. Paham ya? Fermentasi. Bukan itu sengaja. Jadi tapenya itu tidak menjadi masalah karena dia proses lahir alkoholnya itu disengaja memang, tapi lahir alkoholnya itu tidak dimasukkan masukin alkohol. Iya. Misalkan ini durian, di dalam durian itu ada alkoholnya. By nature. Di dalam kelapa muda itu ada alkoholnya. Kadarnya sedikit. Gimana? Tidak menjadi masalah karena dia tidak dimasuki secara langsung. Kecuali kalau tape udah bentuk kita suntikin. Termasuk di antaranya adalah tempe. Proses pengeragian itu menghasilkan HO, alkohol. Maka itu tidak menjadi masalah kalau diproses secara pribadi. Ini mengenai prosesnya secara zahir. Nah, kalau kemudian dia, ini bentar Ibu, kalau kemudian dia dimasukkan legender, ya, masukkan ke dalam airnya, atau dimasukkan dalam makanan, atau sebagainya, maka menjadi najis dan menjadi haram untuk dimakan. Di minyak wangi juga begitu. Kalau yang berpendapat ini dimasukkan dia, maka menjadi tidak boleh. Karena apa? Kan gini, dia minyak wangi dimasukkan, airnya menjadi najis kan? Walaupun terbang, ketika alkoholnya terbang, zat yang lain itu tetap nempel, najis. Kalau ulama yang mengandalkan pendapat. Jadi sebaiknya yang mana yang maksudnya itu nggak pakai alkohol ya? Ya mau pendapatnya, kalau saya lebih prefer pendapat yang ya sini. Jadi saya usahakan yang tidak ada alkohol. Dari itu loh, kalau di Indonesia wardah itu loh. Wardah. Menyonyong itu. Bukan menyonyong. Kalau wardah bukan menyonyong, kok ada yang mau ini. Kalau kemudian ada ulama juga mengatakan bahwa itu kan alkoholnya sudah terbang. Ini termasuk pada pendapat yang kedua nih. Tadi pendapat yang pertama dimasukkan, tapi kemudian dia hilang, maka dia tidak menjadi masalah.